dijajah apa lagi? Sama Jepang juga. Cuman waktu itu kenapa kita tidak bisa merdeka? Dijajah sampai 305 tahun sama Belanda. Karena kita itu masih bersumber kedaerahan. Orang Aceh sendiri, orang Jawa melawan melawan sama. Kalau nggak kerja sama itu sulit untuk mencapai kemenangan. Nah, salah satu faktor kita tidak bisa bekerja sama adalah bahasa. Orang Aceh mau bahasa Aceh, apa orang Jawa tahu bahasa Aceh? Enggak kan? Orang Batak mau bahasa Karo, mau bahasa Batak apa kita tahu? Yang kan kita emosi apa tinggal nadanya seperti itu. Makanya ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Sehingga seluruh daerah, seluruh suku di Indonesia itu bersatu menggunakan bahasa Indonesia. Waktu itu masih Melayu dulu diadaptasikan ke bahasa Indonesia ya. Sehingga terjadilah persatuan, kolaborasi, kerjasama. Datang Soekarno kembali menemui Daud Daib. Kalau tidak pakai bahasa Indonesia nggak mungkin Soekarno pakai bahasa Aceh. Jadi Malaysia, India adalah negara yang semua punya bahasa sendiri. Ada bahasa India, ada bahasa Malaysia. Kemudian ada lagi negara Singapura. Mereka punya bahasa sendiri dahulu. Tapi sekarang karena mereka mengalami yang seperti yang tadi, malu pakai bahasa sendiri dan lain sebagainya, bahasanya itu hancur. Negara dengan bahasa terhancur itu adalah India, Malaysia, dan Singapura. India sekarang ngomongnya cuma dulu, ya kan? Begitu juga Malaysia, ai tak nak ada, kenapa pakai saya tak suka, ya kan? Tapi sekarang muncul pencampuran bahasa, itulah yang namanya hancur bahasa dari diri mereka. Sedangkan kita Indonesia tidak mencampur-campur bahasa, ya kan? Coba kalian perhatikan, mungkin kalau di Filipina enggak, di Filipina tidak. Tapi kalau kalian nonton film Malaysia lain sudah adanya percampuran bahasa. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita harus berbangga sebagai negara yang bahasanya masih sangat murni. Ya. Next. Nah, ini program pemerintah pada pasal 4 ya. Nah, berarti jelaslah bagi warga negara Indonesia bahwa kita memiliki misi bersama, yaitu menginternasionalisasikan bahasa Indonesia secara bertahap. Ini poin penting untuk kita sebagai warga negara, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini faktanya. Coba visinya itu pada tahun 2045 targetnya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Kalau sekarang kan masih menanjak, belum terrealisasikan. Yang ini kalian bisa lihat negara mana aja yang mempelajari bahasa Indonesia dalam kurikulumnya. Ada Inggris, Amerika, Australia, Belanda, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Kuwait, hingga Singapura. Jadi jangan malu bahasa Indonesia itu dipelajari dalam kurikulum orang. Kita belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa kita. Gitu ya. Bahkan di Belanda, Leiden University itu yang ngajarnya orang Padang, ngajar sastra Indonesia itu orang Padang. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau berkecimpung dalam bahasa Indonesia dari sekarang pelajari betul-betul, untuk ke depan mungkin kalian bisa menjadi dosen di negara luar. Bayarannya tinggi. Nah, ini dia fakta-faktanya. Akhir tahun 2020 tercatat 355 lembaga penyelenggaraan program BIPA. BIPA ini seperti itu bilang, datang orang luar negeri ke Indonesia belajar bahasa Indonesia. Ada 355 universitas. Banyak ada di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Itu bukan yang lain sedikit. Bayangkan kalian cuma 672.000. Maka dari itu kedudukan bahasa Indonesia sudah tinggi di kancah internasional. Jangan lagi malu. Terima kasih untuk hari ini. Nah, materinya hari ini ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita membahas ejaan, berarti kita akan bahas bahasa yang sesuai kaidah. Kalau kaidahnya apa? Untuk bahasa Indonesia ada berbagai rujukan yang menjadi tolak ukur utama bahasa itu benar atau tidak. Jadi, yang pertama ada yang namanya bahasa baku. Pernah belajar bahasa baku? Nah, bahasa baku gimana? Nah, bahasa baku itu bahasa yang benar. Nah, bisa dikatakan bahasa itu benar dari mana? Ada pedomannya nggak? Nah, saya
pedomannya kemana? Tahu ya? Jadi pedoman bahasa baku itu yang pertama KBBI. Pernah dengar? KBBI. Belum pernah. Ini KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kamus besar ini bukan ukurannya yang besar, tapi segala entry bahasa Indonesia ada di dalam kamus tersebut. Sampai sekarang udah ada edisi ke-5 kamus besar bahasa Indonesia ya. Nah, satu kamus itu harganya dulu 350-an, itu waktu itu masih kuliah. Kalau sekarang mungkin udah 400-500. Kalau kalian mau boleh kuliah, ya punya uang lebih. Kemudian selain KBBI ada tata bahasa baku. Ada sebuah buku, di situ juga ada entry kata-katanya. Kalau udah ada di sini sama di KBBI itu bahasanya udah baku. Satu lagi pedomannya kemarin keejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita berbicara sehari-hari, duel itu enggak baku. Ya. Oke, bagi baca di K apa lagi? Selain K? Mulu. Kalau aku udah baku, tapi kalau K tidak ada. Mau kalian cari segala gimana caranya pun nggak akan ada. Nah, bahasanya juga sering gini, Pak. Bahasa Indonesia yang kita artikan. Oh, bahasa Aceh yang kita Indonesiakan. Minum. Misalnya. Iya. Biasa begitu. Sebenarnya minum bukan minum. Enggak itu nggak ada di sini. Yang ada tidak ya. Apa dimengerti kira-kira? Nah, jadi yang namanya bahasa baku bahasa yang benar. Nah, pedomannya kemana? Ke KBBI, ke tata bahasa baku ataupun ke EBI, ejaan bahasa Inggris. Seperti Halo. Mana kakaknya? Belum pulang dari kuliah. Ya. Jalan. ini ada acting, ada nulis aja. Kan yang nulis aja ada yang. Tulis di sini dah. Tahu atau datang. Identifikasi unsur-unsur dari sebuah novel. Kita kerjanya berkelompok nih. Jadi ibu akan bagi kelompoknya. Atau kalian mau bagi sendiri? Mau duduk berdasarkan pilihan sendiri atau gimana? Pilih sendiri.
yang tentukan. Kenapa kalian lakuin? Gini aja. Berarti bukan ibu yang tentukan, bukan kalian pilih sendiri. Kita bergantung pada nasib. Hitung ya. 1 sampai 5 ya. Kemudian ulang lagi. Oke, silakan. Hah? 1 sampai 5. Terus ulang lagi ke 1. 5 sampai ya. Ulang lagi. 2. Oke, berarti ada berapa orang yang dapat angka 1? Coba angkat tangan. Nah, inilah target kalian. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang dapat angka 2. Ini teman kelompok kalian. Yang dapat angka 3. Kenal ya? Yang dapat angka 4. Oke, yang terakhir dapat angka 5. Hanya 4 orang. Oke, silakan bantu kelompoknya. Mau bantu kelompoknya? Oke. Seperti biasanya sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga dengan doa yang kita baca hari ini mempermudah dalam kita belajar. Kita udah belajar kemarin, kita belajarnya tentang buku fiksi dan non fiksi. Ini sedikit-sedikit. Ada yang tahu, masih ingat nggak pengertian dari buku fiksi? Oke, silakan. Iya, inti dari kata fiksi adalah khayalan. Jadi bukan cerita yang sebenarnya. Walaupun misalnya ceritanya diangkat dari kehidupan nyata, ketika dia menjadi sebuah cerita tetap namanya khayalan. Oke? Ada yang pernah baca novel sebelumnya? Itu dia. Novel apa kamu baca? Bisa sedikit diceritakan? Novel ini terdapat satu cerita berjudul Maafkan Aku Wulan. Ide ceritanya sangat menarik. Ceritanya menceritakan tentang sepasang anak kembar yang satunya cacat, satunya sempurna. Karena semula mereka amatlah dekat, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai bermusuhan. Ini inti cerita dibangun dengan sangat baik. Nah, jadi dari teman kita dia mengatakan bahwa kamu membaca sebuah novelnya ini sangat menarik karena ide ceritanya tidak biasa. Ide ceritanya ini tentang dua anak kembar, berarti sepasang anak kembar, satunya sempurna, fisiknya sempurna, satunya lagi itu cacat. Nah, jadi mereka pertama berhubungan dengan baik, namanya bukan kembar. Kalau anak kembar pasti hubungannya sangat baik ya. Lebih dekat daripada kakak adik pada umumnya. Tapi karena suatu dan lain hal, seiring berjalannya waktu mereka ini menjadi renggang. Nah, jadi kita kan belum menjadi penulis nih, masih sebagai penikmat karya orang lain. Berarti kita itu sebagai penikmat harus mengapresiasi karya orang lain. Jangan mencemooh, ceritanya nggak baik. Kita mau menghasilkan karya apa nih? Jadi sebagai
nikmat, setidaknya kita harus menghargai karya orang lain dengan cara apa? Dengan cara yang positif seperti itu. Nah, jadi Ah,